Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada. Bersama saya Ceni seperti biasa, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana jika berhadapan dengan stres di tempat kerja, bagaimana trik mengelola atau memanajemen stres tersebut. Di episode sebelumnya kita bersama dokter kesehatan jiwa, Dr. Ervana, kita membahas bagaimana apa yang dimaksud dengan jiwa yang sehat. Tentu mentalnya juga harus sehat. Perkenalkan hari ini kita bersama Dr. Rahmania, dokter spesialis kedokteran jiwa yang kesehariannya juga berpraktek di Poli Kesehatan Jiwa bersama Dr. Ervana Ika Yusnita SPKJ. Hari ini dokternya akan memberikan wawasan berharga tentang bagaimana mengenali dan mengelola stres di lingkungan kerja, serta memberikan pemahaman kepada kita lebih dalam lagi tentang poli layanan jiwa yang tersedia di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain. Selamat datang Ibu Dr. Rahmania, spesialis kedokteran jiwa. Sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, mari kita berkenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Bu Ceni, perkenalkan sahabat Obsasi ya. Sahabat Obsasi semua, perkenalkan saya Rahmania, biasa dipanggil Nia ya. Kebetulan sudah bergabung kembali dengan RSUD Rabain. Sekarang bertugas di Poli Jiwa. Saya kemarin sempat sekolah, melanjutkan pendidikan, ambil spesialis kedokteran jiwa. Sebelumnya saya di instalasi gawat darurat. Sebelum pertama sekali saya kembali ke Muara Enim itu bekerja di Puskesmas Tanjung Enim. Kemudian pindah ke Rabain 2013 di instalasi gawat darurat. Melanjutkan pendidikan di 2019. Sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, beliau sempat bertugas di Puskesmas Tanjung Enim. Selamat siang, sahabat Obsasi yang berada di Puskesmas Tanjung Enim. Baik Ibu, di rumah sakit kita ini ada karyawan. Karyawan itu jenisnya dan ragamnya banyak. Ada perawat, ada dokter, ada tenaga penunjang, ada tenaga administrasi. Semuanya adalah merupakan aset yang berharga. Yang tentunya untuk mencapai suatu tujuan kita harus menghadapi stres, sering menghadapi stres bekerja. Nah, diharapkan individu atau karyawan-karyawan dalam suatu organisasi itu harus lebih efektif menghadapi masalah atau tantangan dalam bekerja. Kira-kira kasih dong definisi stres itu sendiri Bu Nia. Bicara tentang menghadapi tantangan ya, kita bicara tentang menghadapi tantangan atau menghadapi stresor, tekanan ya. Stresor itu tekanan secara harfiah ya, secara maknawi. Nah, kita merujuk definisinya dulu. Sebelum kita bisa mengelola bagaimana keseharian kita menghadapi pekerjaan, mengerjakan pekerjaan rutinitas kita harus kenali dulu stres itu apa. Stres itu adalah respon tidak spesifik tubuh terhadap suatu perubahan. Bicara soal stresor itu ada yang positif, ada yang negatif. Atau istilahnya eustress dan distress. Kalau eustress itu adalah tekanan atau stresor yang masih bisa kita kendalikan. Contohnya nih, saya dapat dihubungi Bu Ceni untuk ngisi podcast pagi ini. Itu stresor bagi saya. Karena saya harus bicara, mengedukasi yang ya belum begitu banyak pengetahuan. Tapi saya bisa menghadapi tekanan ini dengan motivasi. Saya bisa mengendalikan diri saya. Oh, saya harus mempersiapkan diri. Itu namanya eustress. Eustress itu sering kita lakukan sehari-hari. Wih, banyak yang gawe, tapi tetap kita kerjakan. Itu bentuk eustress yang positif. Mengeluh, walaupun sebaiknya mengurangi keluhan, tapi boleh itu. Yang kedua tadi distress, stres yang negatif. Stres yang negatif ini adalah tekanan atau perubahan yang kita tidak bisa menanggulanginya. Nah, secara gampang ya memahaminya. Kita tidak bisa mengendalikannya. Contoh, kita kehilangan orang yang paling kita sayangi. Itu di luar kendali kita kan.
timbul lah tuh penyesuaian beberapa bulan, kehilangan orang tua, kehilangan saudara atau apa, atau saat kita menghadapi COVID kemarin. Saya rasa setiap orang pasti mengalami banyak perubahan, banyak stresor. Jadi kalau kita bicara tentang stresor, itu bicara tentang kita. Tidak memandang tingkat pendidikan, tidak memandang sosial ekonomi. Semua orang punya stresor hidup masing-masing. Bagaimana cara kita menghadapi stresor itu? Nah, di situ peran kedokteran jiwa. Cakep. Artinya stres akibat kerja itu adalah suatu respon yang ditimbulkan karena dihadapkan pada tekanan dan tuntutan kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan seseorang, Bu. Ya. Sehingga orang tersebut jika tidak dapat mengatasinya, maka orang tersebut itu stres. Nah, kenapa manajemen stres itu penting diterapkan di dalam sebuah organisasi, Bu? Oke. Berarti dalam suatu organisasi, dalam lingkup keseharian ya, kita ambil contoh organisasi itu kalau usia kita sekarang adalah usia pekerja. Berarti pekerjaan, tidak memandang latar belakang apapun itu. Kayak kita di rumah sakit, pekerja kantoran, pekerja buruh harian, bahkan ibu rumah tangga juga suatu pekerjaan kan. Stresornya itu luar biasa. Jadi bicara soal bagaimana menyikapi stres atau tekanan terkait pekerjaan adalah bagaimana respon emosional dan fisik kita untuk kesesuaian terhadap sumber daya. Itu kalau bicara sumber daya berarti kemampuan kita, pengetahuan kita. Nah, itu stres terkait pekerjaan sesuai dengan kemampuan kita. Misal stres saya sebagai dokter di sini ya skalanya seperti apa, stres perawat skalanya seperti apa, atau pekerja kantoran atau ibu rumah tangga skala stresnya juga seperti apa, sesuai kemampuan. Saat perubahan stres itu sudah tidak sesuai dengan kemampuannya, timbul distres. Nah tadi ya, timbul stres negatif. Nah itu respon terhadap timbulnya distres itu beragam, tidak hanya emosional. Bisa dari kognitif, bisa dari perilaku, perasaan, sama ya perilaku, emosi itu sangat terkait. Seperti itu. Respon tubuh. Ya. Jadi bagaimana dong, Bu, mengelola stres itu dengan baik, meskipun kadang-kadang kita tidak bisa menghilangkan stresnya sepenuhnya, tapi setidaknya mengelolanya agar aktivitas sehari-hari itu bisa tidak terganggu. Jadi setelah kita memahami apa definisi stres, kita bisa belajar ya. Kita bisa belajar menata, mengelola bagaimana menghadapinya. Misal stres dalam pekerjaan, shift jaga malam misal. Oke, saya nanti malam mau jaga malam nih. Gimana saya harus meresponnya? Berarti sore saya sudah harus tidur sore lebih lama. Jadi supaya waktu tidur malam saya terbalas di sore atau di pagi besoknya. Itu respon yang positifnya, masih stres nih. Tapi saat mau jaga malam, anak sakit, pengasuh nggak masuk, banyak sekali perubahannya. Bagaimana saya stres ya? Bisa jadi itu akan timbul distres. Respon tubuhnya bagaimana? Respon tubuhnya secara ini tiba-tiba badan pegel-pegel, terasa capek banget. Ada banyak keluhan. Kognitifnya gimana? Jadi nggak fokus, atau emosinya gimana? Baperan. Jadi respon-respon terhadap timbulnya tekanan tadi ya seperti itu. Gimana kita menyiasatinya itu di bagian kami, kedokteran jiwa, di profesional baik psikologi atau kedokteran jiwa, kita mempunyai teknik penanganan ya. Penanganan di bagian psikiatri itu tidak hanya obat. Jadi jangan malu, jangan takut untuk konsultasi dengan kedokteran, dengan spesialis jiwa atau ke psikolog. Kita bicara tentang kesehatan mental itu siapapun punya potensi untuk mengalami itu. Jadi konsultasi ke psikiater bukan berarti harus langsung dapat obat.
Sama halnya kayak konsultasi ke dokter bedah ya belum tentu dioperasikan. Nah, seperti itu gampangnya kita memahami. Jadi kalau sekiranya oke, saya lagi banyak banget nih perubahan hidup, tuntutan, apa pendapatan yang berkurang. Misal kayak Berkurang. COVID kemarin kan benar-benar banyak banget perubahan yang kita hadapi. Otomatis respon tubuh kita juga beragam tuh, dari yang emosi, kognitif nih jadi lupaan. Jadi kembali lagi tadi bagaimana menatanya, di bagian kami itu ada penanganan non psikofarmaka yang bukan obat. Ada nanti namanya psikoterapi. Psikoterapi itu suatu tindakan di bagian kedokteran jiwa yang mana antara kami, baik psikiater dengan pasien ya, dengan pasien itu melakukan suatu wawancara, diskusi dengan kontrak terapi pastinya. Jadi secara profesional. Itu ada beberapa tahapan-tahapannya seperti itu. Ada beberapa jenisnya. Nah, misal nih, yang intinya itu ada observasi diri, rekonstruksi kognitif, ada relaksasi, ada manajemen waktu, terus satu lagi apa ya? Saya lupa. Ini termasuk stres juga kan? Stres positif. Mungkin saya kurang fokus jadi lupa. Baik Ibu. Jadi apa sih Bu yang menjadi penyebab utamanya stres? Khususnya karena kita di rumah sakit ini. Ciri-cirinya yang bagaimana sih Bu? Kalau misalnya nih di ruangan kerja nih, saya bisa mengatakan orang itu teman saya itu sedang menghadapi stres, itu ciri-cirinya bagaimana Bu? Soalnya kita akan melihat dampak setelahnya kan Bu, dampak dari stres itu. Nah, jadi apa yang diharapkan kita pada saat kita melihat teman kita, oh ini ciri-cirinya stres, oh kita harus memikirkan dampak setelahnya. Jangan terlalu spesifik ya, Iya. jangan langsung rumah sakit, Jangan Bu. kerja. Jadi pekerjaan apapun pasti punya banyak tuntutan. Disclaimer dulu, edukasi kesehatan jiwa itu tidak untuk mendiagnosa diri. Oke, satu. Kedua, edukasi di bagian kedokteran jiwa itu, bagian kesehatan jiwa itu tidak untuk memojokkan siapapun. Jadi di sini intinya mengedukasi ya, belajar untuk mengelola emosi, mengelola pikiran, mengelola perilaku kita, keseharian kita. Karena itu tadi balik lagi, bicara stres ya bicara tentang kita. Siapapun pasti punya tekanan dalam hidupnya. Jadi kalau seandainya nih kayak tadi misal untuk manajemen stres, respon dari adanya perubahan yang tidak bisa kita kendalikan itu terkait pada kognitif. Jadi pelupa, nggak fokus, emosi, jadi baperan, jadi cemas. Kemudian untuk respon tubuh tuh dia bisa timbul tuh semua keluhan-keluhan fisik. Jantung kok tiba-tiba deg-degan terus, kok tiba-tiba saya sering jadi serangan sesak napas, kok tiba-tiba saya banyak berkeringat, kok saya harus bolak-balik ke kamar mandi terus, timbul keluhan-keluhan lain. Begitupun saat jadi respon terhadap stres itu beragam. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge, kita tidak menghakimi bahwa oh kamu stres. Agak sensitif soalnya, agak sensitif. Jadi jangan tadi seperti saya sudah mendisclaimer, tidak untuk mendiagnosa diri ya, tidak untuk self diagnosa, mendiagnosa diri sendiri. Jadi kalau sudah merasa keluhan-keluhan tadi sudah ada, untuk penanganan awal yaitu tadi observasi diri, relaksasi, manajemen waktu, prioritas pekerjaannya tadi bagaimana, rekonstruksi kognitif, itu sudah tahapan-tahapan yang butuh ketemu psikiater ya. Kalau untuk manajemen waktu nih misal, contoh kalau sudah mulai overload nih pekerjaan di tempat kerja maupun di rumah.
seorang istri, seorang ibu punya anak balita, kerjaan di kantor banyak, anak lagi rewel, yang asisten rumah tangga nggak masuk, itu menumpuk banget ya, beban kerjanya menumpuk. Gimana caranya saya harus menangani ini? Nah, timbul kan apa yang tadi saya lupa, satu lagi problem solving. Jadi bagaimana mengatasi masalah ini? Mengatasi 3 masalah. Oke, saya harus kerja, tapi saya juga harus ngurusin anak dulu, terus asisten nggak ada. Oke, saya bisa minta bantuan siapa ya? Sementara saya nggak bisa meninggalkan pekerjaan, saya minta bantuan. Oh, saya nitip anak ke ibu saya, ada adik saya, tolong liatin anak saya, misal seperti itu. Terus anak saya sakit nih, tadi saya sudah bawa berobat. Sudah dijelasin sama dokternya, oh sudah membuat saya lebih tenang. Berarti saya bisa fokus bekerja dulu. Terus yang paling penting adalah supaya tidak mudah stres, hindari multitasking. Hindari nyambi. Ibu rumah tangga tuh identik dengan nyambi. Sambil nyuci baju, sambil nyuci piring, sambil ngomong anak, nah itu nyambi-nyambi. Multitasking itu sangat rentan akan terjadinya distress. Itu tadi manajemen waktu, problem solving, cari penyelesaian masalahnya, prioritasnya yang mana dulu. Kemudian observasi diri. Observasi diri ini kita kalau di bagian kami tuh individu itu akan kita minta untuk kayak buat catatan harian. Jadi saat dia udah benar-benar overload dengan semua beban hidup, beban pekerjaan, journaling. Kalau Gen Z sekarang bilangnya journaling. Nah, di TikTok tuh sering tuh journaling. Journaling kayak bikin peristiwa, respon dia bagaimana, konsekuensinya apa. Jadi, oh hari ini saya disuruh podcast. Ya, ini contoh yang mudah aja. Real. Biar gampang dicerna. Saya suruh podcast. Oh respon, oh oke, saya harus siapin materi nih. Seperti itu kan. Konsekuensinya, kalau saya tidak menyiapkan materi, oh mungkin saya nggak bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan sesuai. Nah, atau oh saya harus bikin laporan di akhir bulan misal. Saya harus ngerjain laporan. Tapi kok kayaknya saya lagi benar-benar capek banget. Boleh kok mundur 1 langkah untuk bisa melompat lebih jauh. Betul? Nah, jadi kita nggak harus segala sesuatu itu kita harus sempurna. It's okay not to be okay. Tidak mesti terlihat sempurna itu ya. Wah, keren. Penyebab stresnya kita sudah dapet nih. Terus kira-kira nih Bu, bagaimana caranya menghindari stres yang berkepanjangan agar kita bisa membedakan yang mana yang namanya stres, yang mana namanya depresi. Ada yang datang tiba-tiba nih Bu, stresnya misal seperti saat ini Bu ya, mau lebaran, kue belum, THR belum. Itu kan berarti bukan stres yang berkepanjangan dong Bu. Kita ada musiman, ada problem solving tentu bisa. Nah ini bagaimana membedakan antaranya yang benar-benar yang stres, yang datang ke poli, akhirnya membutuhkan ketergantungan untuk ke poli, kesehatan jiwa, sehingga menimbulkan kata-kata depresi. Takut banget Bu kata-kata depresi. Oke. Nah sedikit saya ini ya, jadi depresi itu salah satu gangguan di bagian jiwa akibat dari biopsikososial. Jadi nggak hanya psikologis, nggak hanya stres yang numpuk, stres kronis yang berkepanjangan, stres yang berkepanjangan, numpuk terus-menerus tidak diselesaikan, tiba-tiba dia jadi depresi. Ada peran biologi. Peran biologi itu ya pastinya respon dari otak. Jadi ada organ-organ itu yang mempengaruhi proses hormon, neurotransmitter itu zat penghubung antar sel di otak kita yang
tidak seimbang timbul. Jadi dari biologisnya itu, psikologisnya tadi mungkin banyak tekanan sosial, support system. Kalau episode sebelumnya dengan Dokter Evana kita bicara tentang dukungan keluarga, nah support system itu sangat berperan. Jadi tetap terhubung dengan orang-orang yang tidak toksik pastinya. Jadi tetap terhubung ini ya bisa jadi pasangan, bisa jadi saudara, bisa jadi teman kerja. Sempat kapan waktu itu saya ketemu rekan rumah sakit juga yang justru kalau kami kerja kami lebih happy, Bu. Betul itu. Jadi mungkin ya ruangan kerja dia ruangan kerja yang tidak toksik. Beban di rumah begitu dia masuk ke ruang kerja hilang. Jadi dia benar-benar fokus kerja dengan suasana, walaupun pekerjaannya banyak, dia enjoy. Mereka enjoy dengan pekerjaan tadi. Nah, itu sebaiknya kita bisa menciptakan ruang kerja yang seperti itu. Kembali ke stres musiman tadi, oke, ini perubahan lagi kan, karena perubahan waktu ya. Ada perubahan jam tidur, perubahan kebutuhan, THR, kue lebaran, belum ongkos mudik, ya kan? Belum buka puasa, banyak sekali tuh perubahan yang dialami saat bulan puasa. Tapi kembali lagi bahwa segala sesuatu perubahan itu tubuh kita nih punya suatu mekanisme coping, cara mensiasati perubahan tersebut, respon kita terhadap perubahan itu kita punya mekanisme coping namanya, cara menghadapinya, cara mengatasinya. Kalau yang bisa, kalau misal, oh udahlah, saya kayaknya nanti kalau lebaran mending jaga aja. Itu termasuk coping loh. Ini saya jaga, jadi saya nggak open house. Avoidant, ya kan? Menghindar. Oke. Atau, oh ya sudah deh, saya kayak nggak punya dana nih buat beli baju lebaran. Bongkar-bongkar lemari. Iya, bisa jadi kita bilang altering atau perubahan ya. Nggak cukup nih kayaknya. Baju uang THR, uang saya, gaji saya cuma cukup buat anak saya aja. Oke, anak saya aja deh beli baju lebaran. Saya kayaknya masih banyak baju-baju yang bisa saya modif, bisa saya mix and match. Nah, gitu kan. Itu salah satu cara kita menyiasati stres musiman ini gitu. Kue lebaran, ya mudah-mudahan nanti kembali mekanisme kopi. Aku harus lebih rajin sholat tahajud nih supaya rezeki lebih banyak. Betul kan? Itu suatu mekanisme coping dengan bulan Ramadan. Buat sendiri, tidak kita jadikan tidak kita jadikan beban, tapi menjadi suatu momen untuk ini cobaan hidup saya lagi banyak banget nih, saya harus lebih banyak sujud. Gitu ya. Oke, jadi sahabat Obsasi Rabain, kalau tadi kita mendengar ada poin nih, bagaimana kalau benar-benar dikasih dong Bu triknya ke kita, bagaimana caranya mengatasi stres itu dengan menerapkan yang 4A itu loh Bu. Tadi bahasa Ibu sebutkan. Avoiding, altering. Ada avoid, ada after, ada adaptasi, ada accept, ya ada terima. Jadi itu kompleks ya, kompleks. Balik lagi, bagaimana menyikapi perubahan, bagaimana individu orang tersebut, bagaimana respon. Jadi berbicara tentang cara menghadapi itu ya, itu 4A itu apa ya istilahnya, hanya sebagian kecil sebenarnya. Karena kita akan banyak menghadapi. Kita nggak bisa nih, ada orang yang begitu avoid ya, menghindar yang bagus nih, misal kayak gini, saya nih nggak bisa nih kerja di tempat rame, saya nggak bisa kerja yang banyak bertatap muka dengan orang baru. Oke, saya kayaknya mendingan bawa kerjaan mojok deh. Jangan langsung bilang orang itu aneh, ya kan? Itu mekanisme coping dia mencari cara ternyaman buat dia menghadapi keseharian. Oke, saya kayaknya harus menghindari. Misal dapat undangan, aduh rame deh pasti nanti. Daripada aku keringetan, daripada aku pucet, tiba-tiba lemes, cemas, berdebar-debar jantung, kayaknya
nggak usah datang, atau kalau nggak minta temenin deh mas siapa, saya perginya gitu, atau saya datang sekedar kelihatan terus saya pulang. Jangan lagi dihakimi, dia cuma datang bentar habis itu balik, nggak kenal lagi. Mungkin ada cara ternyaman dia untuk menghadapi interaksi sosial. Kemudian perubahan ya, perubahan. Misal perubahan jam tidur. Ya. Untuk pekerja yang sip-sipan atau pekerja yang pekerja sip-sipan lah ya, contoh yang mudah. Saya harus jaga malam. Saya harus melakukan perubahan jam tidur. Karena bicara soal stres, kita akan sangat berkaitan dengan pola tidur. Stres berkepanjangan atau stres akut pun bisa mempengaruhi pola tidur. Begitupun dengan tidur yang tidak baik tadi juga akan timbul nih keluhan-keluhan gangguan jiwa yang lain, depresi, cemas, ya baik itu insomnia itu sendiri. Akan timbul lagi nanti keluhan-keluhan fisik yang lain. Makanya perubahan jam kerja siasati dengan jam tidur saya sekian, berarti saya harus tidur sore. Nah, titip sama orang di rumah supaya jam segini aku tidur dulu ya, nanti tolong bangunin. Terus adaptasi. Kalau memang kita merasa tidak bisa merubah, jangan berkutat untuk merubah, tapi belajar mengadaptasi dengan mengenali diri, observasi diri dulu tadi. Oh, saya ini kalau menghadapi peristiwa ini, respon saya menghindar. Berarti saya harus pelan-pelan menyiasatinya seperti apa ya. Jadi belajar beradaptasi seperti itu. Kurang lebihnya Ibu. Oke, baiklah Ibu. Ya, sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada, kira-kira Ibu memiliki pesan atau saran yang mungkin didengar untuk sahabat Obsasi Rabain dimanapun berada tentang kesehatan jiwa ini, terutama stres ini Bu ya? Atau mungkin Ibu bisa memberikan closing statement atau kata-kata penutup untuk sahabat Obsasi Rabain dimanapun Anda berada terkait dengan peran layanan poli jiwa dalam memberikan dukungannya kepada individu yang mengalami stres, Bu. Jadi kita kembali lagi ke awal, stres, eustress, dan distress. Kalau stres masih bisa ditanganin, lakukan. Enjoy the life, nikmati hidup. Tapi kalau sudah tidak merasa mampu, sudah bercerita ke teman, ke pasangan, kok masih timbul keluhan-keluhan, jangan ragu konsultasi ke profesional. Kita Rabain punya 2 psikologi dan psikiater. Maksudnya punya 2 dokter psikiater, punya 2 psikiater, juga punya polipsikologi. Jadi silahkan cari sarana ternyaman. Ada juga sarana online, ya kan? Ada sarana online. Curhatlah pada tempat yang tepat. Curhatlah pada tempat yang tepat. Dan yang paling akhir ya, closing statement. Saya ada pantun. Ada pantun. Muara Enim, Kota Serasan. Cakep. Banyak loka buat berasan. Cakep. Kalau hati lagi galau dak karuan, Cakep. ke poli jiwa jangan sungkan-sungkan. Cakep. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Dr. Nia, spesialis kedokteran jiwa atas waktu dan pengetahuan yang berharga. Semoga podcast ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan jiwa dan pelayanan poli kesehatan jiwa di Rumah Sakit Rabain. Terima kasih pada pendengar setia Obsasi Rabain. Terima kasih ke tim podcast, terima kasih tim PKRS, terima kasih Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Muhammad Rabain melalui Kabang Bina Program dan Publikasi atas fasilitas yang diberikan pada kegiatan podcast ini. Artinya kalau kita ke poli jiwa, datang dan berkonsultasi, jangan takut akan diberikan terapi. Obat ya Bu ya? Belum tentu mendapat terapi obat. Oke, menerima diri sendiri sebagaimana adanya, menerima lingkungan kita sebagaimanapun adanya, berbuat sesuai kemampuan dan minat, terus membuat keputusan yang bijaksana, selalu berpikir positif. Itu adalah cara mengendalikan stres.
Saya balas pantun Ibu. Buah duku, buah kates. Cakep. Untuk berbuka di bulan puasa. Cakep. Jika Anda merasa stres, Cakep. dokter kesehatan jiwa lah solusinya.